Halo penikmat cerita horor story, pada kesempatan kali ini kami akan membacakan cerita dari Dioseta yang berjudul Santri Herlina dihidupkan kembali untuk membalas dendam. Sebelum melanjutkan ke cerita kami mohon untuk like, komen dan subscribe ke channel kami, juga jangan lupa untuk mengaktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari kami. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Sudah hampir 2 jam Herlina tidak keluar dari kamar mandi. Merasa ada yang aneh, santriwati yang menemani Herlina pun memaksa untuk membuka pintu kamar mandi itu, tapi bukan Herlina yang mereka temukan, melainkan sosok hantu wanita berpakaian merah dengan gigi taring yang tertawa, Lamongan, Jawa Timur. Sudah beberapa bulan keadaan di salah satu pesantren di Lamongan, Jawa Timur terasa mencekam, beberapa kejadian tak masuk akal terjadi secara berturut-turut di sana dan tak jarang juga memakan korban. Beberapa santri mencurigai akan satu sosok yang mungkin bertanggung jawab atas semua kejadian itu. Namanya, Herlina. Herlina adalah seorang santriwati yang dikenal cukup rajin dan pintar di pesantren tempat ia menimba ilmu. Namun setiap hal yang ia kerjakan itu dianggap teman-temannya sebagai ajang untuk mencari muka kepada ustadz atau petinggi di pondok. Hal ini menyebabkan Herlina sering sekali dibuli dan dijauhi oleh teman-teman santrinya. Untuk mendapatkan perhatian lebih, Herlina memikirkan sebuah kenakalan agar dinotis oleh ustadz. Ia berpikir dengan meminta maaf, nanti masalah akan selesai begitu saja. Ia memang dianggap cukup aneh oleh teman-temannya. Kadang saat diejek, bukannya sedih ia malah tertawa dan tidak sakit hati. Saat pengajian malam bersama, Herlina menyelinap ke kamar seorang kiai dan mengambil cincin milik istri kiai tersebut. Setelah pengajian itu selesai, istri seorang kiai itu berteriak histeris ketika menyadari cincin berharga miliknya telah hilang. Hal itu langsung membuat heboh seisi pesantren pada malam itu dan membuat seluruh guru melakukan pemeriksaan tas milik semua santri. Istri seorang kiai yang terus marah dan memaksa semua santri pada malam itu mengaku membuat situasi pada malam itu semakin tegang. Herlina yang melihat kejadian itu kaget karena awalnya mengira hal yang dia lakukan itu tidak akan berdampak separah itu. Salah satu guru kemudian menemukan cincin milik istri seorang kiai tersebut di tas milik Herlina dan langsung berteriak memanggil namanya dengan keras. Mendengar teriakan itu, Herlina langsung melarikan diri dari pesantren tersebut pada saat itu juga, namun kejadian naas dialami oleh Herlina saat dirinya terpeleset dan jatuh dari tangga gedung pondok. Hal itu pun menyebabkan Herlina tewas. Melihat Herlina tewas karena kecelakaan, bukannya melaporkan kejadian tersebut ke petinggi pondok, petugas keamanan itu malah diam-diam mengubur Herlina. Lalu petugas tersebut pun membuat laporan palsu ke petinggi pondok jika Herlina telah kabur karena ketahuan mencuri. Petinggi pondok itu pun tak menyadari laporan palsu dari petugas keamanan tersebut. Sampai pada suatu ketika keluarga dari Herlina datang ke pondok pesantren untuk mengecek keberadaan anaknya yang lama tidak pulang itu, namun, kepercayaan orang tua Herlina semakin terguncang ketika mereka menemukan sebuah kuburan kecil di sudut pondok pesantren. Dengan hati yang berat, mereka mulai menggali dan tak lama kemudian, kebenaran yang mengerikan terungkap. Herlina, anak mereka yang dicintai, telah meninggal dunia dan dikubur secara diam-diam oleh petugas keamanan pondok. Ketika duka mendalam menyelimuti keluarga Herlina, rasa amarah pun mulai tumbuh. Mereka merasa dikhianati oleh pondok pesantren yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak-anak mereka. Tidak terima dengan kejadian ini, keluarga Herlina memutuskan untuk mengungkap kebenaran dan mencari keadilan. Orang tua Herlina yang diliputi dendam pun mencoba melimpahkan jasad Herlina ke dukun untuk dihidupkan kembali. Dukun tersebut merupakan salah satu dukun tersakti di daerah itu yang mengaku bisa menghidupkan jasad Herlina kembali. Si dukun berpesan agar setiap malam Jumat Kliwon, hantu Herlina harus diberi minum darah agar sosok jin menyerupai Herlina itu tetap bisa hidup. Suasana di pondok pesantren semakin tegang ketika Herlina kembali. Teman-temannya yang awalnya heran dengan kepulangannya yang tiba-tiba menjadi semakin cemas melihat perubahan yang mencolok pada Herlina. Wajahnya yang pucat, matanya yang kosong, dan keheningan yang menyelubungi dirinya menimbulkan ketidaknyamanan di antara santri lainnya. Banyak temannya yang melaporkan jika Herlina kerap keluar dari kamar setiap malam Jumat Kliwon dan tidak diketahui keberadaannya. Rahasia gelap mulai terkuak ketika teman-teman Herlina melaporkan perilaku anehnya. Malam Jumat Kliwon menjadi momen yang menakutkan bagi mereka, karena Herlina terlihat sering keluar dari kamar tanpa jejak.
Suasana di kamar pesantren pun semakin menyeramkan. Ketenangan malam itu terganggu oleh kehadiran Herlina yang hanya diam terpaku di sudut kamar. Mereka sering mencium aroma busuk dari tas Herlina. Karena rasa penasaran, teman-temannya pun akhirnya membuka tas tersebut dan ditemukan banyak darah di dalamnya. Herlina pun tidak pernah bicara dan sering mengganggu temannya di saat sedang sholat. Suatu hari, kecemasan merambah di kalangan santriwati ketika salah seorang di antara mereka mengakui kehilangan sebelah sandalnya. Anehnya, tidak lama setelah pengakuan itu, sang pemilik sandal mendadak jatuh sakit dan meninggal dengan cepat. Isak tangis dan kebingungan melanda pondok pesantren, tetapi kecurigaan mulai muncul. Sandal yang hilang itu, digadang-gadang, telah menjadi tumbal oleh sosok yang menghantui pesantren itu. Setiap santriwati yang kehilangan sandal pada malam itu menjadi potensi korban. Anehnya, kematian-kematian itu terjadi hanya pada malam Jumat Kliwon. Hampir korban yang mati itu adalah santri-santri yang pernah membuli Herlina. Puncaknya adalah ketika Herlina meminta temannya untuk mengantarkan dirinya ke kamar mandi. Awalnya mereka mengantarkan Herlina seperti biasa mereka menemani santriwati lain. Tapi sudah, hampir 2 jam Herlina tidak keluar dari kamar mandi. Merasa ada yang aneh, santriwati yang menemani Herlina pun memaksa untuk membuka pintu kamar mandi itu, tapi bukan Herlina yang mereka temukan, melainkan sosok hantu wanita berpakaian merah dengan gigi taring yang tertawa. Orang-orang yang mendobrak pintu tersebut pun akhirnya berlari ketakutan dan melaporkannya ke Pak Kiai. Saat itulah petugas yang menguburkan Herlina mengaku bahwa sebenarnya ia melihat kematian Herlina dan telah menguburnya. Sang Kiai sadar bahwa ada seseorang yang dengan maksud tidak baik mengisi tubuh Herlina dengan sosok jin. Sang Kiai pun mencari jalan untuk meruqyah Herlina setelah meminta maaf dan berunding kepada kedua orang tua Herlina. Sang Kiai mengakui kesalahan mereka yang telah lalai dalam mengurus anak yang dititipkan kepadanya, namun ia juga menjelaskan bahwa perbuatan kedua orang tua Herlina tidak dapat dibenarkan. Hal itu hanya akan membawa dampak buruk untuk mereka dan Herlina. Mereka pun sepakat dan meruqyah Herlina hingga jin yang berada di tubuhnya pergi untuk seterusnya. Ritual yang dijanjikan tiap malam Jumat Kliwon kepada dukun pun dihentikan. Tangisan pun pecah ketika tubuh Herlina tak lagi bergerak, namun setidaknya kali ini kedua orang tua Herlina bisa sedikit lega setelah melihat anaknya dimakamkan dengan layak. Ada berbagai versi kisah tentang sosok santri Herlina. Salah satunya adalah yang saya ceritakan ini. Kisah ini menyebar dengan cepat di wilayah Lamongan saat itu dan sempat menjadi momok menakutkan bagi para santri. Percaya atau tidak itu saya serahkan kepada kalian, namun menurut saya ada pelajaran yang dapat kita tarik dari cerita tentang sosok Herlina ini. Terima kasih telah mendengarkan cerita dari kami. Jangan lupa follow Twitter Bang Dioseta, agar Bang Dioseta semangat untuk membuat cerita-cerita bagus lainnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel ini. Selamat malam.